Assalamualaikum teman-teman, saya Sania Urinaza Kamila akan menyampaikan serta memaparkan materi tentang kronologi sejarah perumusan Pancasila Dasar Filsafat Negara. Baik, langsung saja kita masuk ke pendahuluan. Kita akan membahas latar belakang. Pancasila merupakan filsafat hidup bangsa yang diambil dari budaya nenek moyang dan nilai-nilai yang terkandung sebelum Indonesia terbentuk. Dengan Pancasila, bangsa ini memiliki harga diri serta martabat sebagai bangsa karena sila yang terkandung di dalamnya berlaku untuk kehidupan materi ataupun kehidupan spiritual. Dalam PPT kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kronologi sejarah perumusan Pancasila. Dan yang kedua kita akan membahas apa saja nilai yang terkandung dalam sila Pancasila tersebut. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Sejarah perumusan Pancasila. Istilah Pancasila itu sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit. Yang meskipun belum dirumuskan secara konkret, akan tetapi sila-silanya itu sudah diterapkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari pada saat itu. Proses perumusan Pancasila itu diawali dengan sidang BPUPKI pertama oleh Dr. Rajiman Widyadiningrat yang mengajukan satu masalah khusus yang akan dibahas pada sidang tersebut dengan 3 orang pembicara yaitu Muhammad Yamin, Soekarno, dan Supomo pada tanggal 1 Juni 1945 dan di dalam sidang itu berpidato mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian muncullah nama Pancasila yang merupakan saran dari salah seorang teman yaitu ahli bahasa yang tidak disebutkan namanya pada saat itu. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945 memproklamirkan kemerdekaannya. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus disahkannya Undang-Undang 1945 termasuk pembukaan Undang-Undang 1945 yang di dalamnya terdapat isi rumusan 5 prinsip sebagai suatu dasar negara yang diberi nama Pancasila itu sendiri. Dalam sidang BPUPKI saat itu ada beberapa usulan, yaitu dari Muhammad Yamin yang usulannya itu sebagai berikut: 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Dan ada juga usulan dari Supomo yang pertama persatuan, kedua kekeluargaan, ketiga keseimbangan lahir dan batin, 4 musyawarah, 5 keadilan rakyat. Dan dasar negara yang diusulkan yang terakhir itu oleh Soekarno, yaitu yang pertama kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, kedua peri kemanusiaan atau internasionalisme, yang ketiga mufakat atau demokrasi, 4 kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang maha esa. Baik, kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu proses perumusan Pancasila. Dalam sidang BPUPKI kedua, tanggal 10 Juli 1945, Soekarno melaporkan bahwa sidang Panitia 9 pada tanggal 22 Juli 1945 telah berhasil merumuskan Pancasila yang merupakan persetujuan antara pihak Islam dan pihak kebangsaan yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Soekarno sebagai Ketua Panitia 9 memberi jalan tengah dari keberatan yang disampaikan oleh Latur Harhari, yaitu ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Ketika para pendiri sedang sibuk mempersiapkan kemerdekaan mengikuti skenario Jepang, kemudian Jepang takluk dengan jatuhnya bom atom di Hiroshima pada 6 Agustus 1945. Sehari setelah peristiwa itu, pemerintah penduduk Jepang di Jakarta akhirnya mengeluarkan maklumat yang berisi Indonesia telah merdeka. Pembahasan ketiga kita akan membahas tentang pengesahan rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Sehari sebelumnya setelah kemerdekaan negara Indonesia diproklamirkan, Muhammad Hatta itu menerima pesan yang memberitahukan hal yang berkaitan dengan kemerdekaan. Isi pesannya yaitu bahwa wakil-wakil Katolik dan Protestan dari daerah yang dikuasai Angkatan Laut Jepang keberatan dengan rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Muhammad Hatta sadar bahwa penolakan terhadap pesan tersebut akan mengakibatkan pecahnya kemerdekaan. Kemudian sebelum sidang BPUPKI dimulai, Muhammad Hatta mengajak Wahid Hasyim, Kasman Singodimejo, Ki Bagus Hadikusumo, dan Teguh Hasan
merundingkan pesan tersebut. Lalu mereka sepakat mengganti sila pertama dalam rumusan Piagam Jakarta diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Baik, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung di dalamnya yaitu percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan ajarannya, saling hormat menghormati, dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan di lingkungan masyarakat. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Bersama-sama mewujudkan persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar sesama, mewujudkan persamaan antar manusia, saling mencintai dan menghargai terhadap sesama, mengembangkan sikap tenggang rasa, dan tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Menjunjung tinggi asas Bhinneka Tunggal Ika, menolak paham yang menyimpang dari Pancasila, memperjuangkan kepentingan nasional, menentang kolonialisme, dan mengembangkan pergaulan antar bangsa. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu mengakui dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, meningkatkan partisipasi dalam proses pembangunan untuk kemajuan bangsa Indonesia, mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan untuk masyarakat di segala bidang, baik materi maupun spiritual. Seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Baik teman-teman, kita sampai pada materi akhir, yaitu penutup, kesimpulan. Proses perumusan Pancasila itu diawali dengan sidang PPUPKI pertama. Dr. Rajima Widyudiningrat yang mengajukan suatu masalah kemudian dibahas pada sidang tersebut dengan 3 orang pembicara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut, Insinyur Soekarno berpidato mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian tercetus nama Pancasila yang artinya 5 dasar atas saran dari temannya, yaitu seorang ahli bahasa yang saat itu tidak diketahui namanya. Proses perumusan dasar negara berlangsung dalam sidang-sidang Dokuritsu Zumiko Sakai yang kemudian disebut BPUPKI. Kemudian dilanjut dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut sekarang dengan sebutan PPKI. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.